Dosen penguji yang terhormat, perkenankanlah saya Adelinda Anul, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran ujian kinerja pada hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023 yang bertempat di SMA Negeri 2 Kuus, Kecamatan Kuus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi hidrokarbon tentang kekasan dan jenis atom karbon. Terima kasih. Mohon masukan dan koreksinya. Bagi anak-anak, selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Bagaimana, sehat? Sehat. Baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, satu orang memimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam Bapa dan Kudus, amin. Bapa kami Yang di surga, dimuliakan namamu, berkatlah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah seperti kami pun mengampuni dosa kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelumnya, saya akan mengabsen kira-kira siapa yang tidak hadir. Ya, Ya, Bu. Antonius Padua, Hadir. Apolonia, Benedictus, Ermenilda, Eufrosiana, Marianus, Oswaldus, Reginaldus, sakit, Reynardus Guntur, Ada, Bu. Reynardus Gunawan, Ada, Bu. Siprianus, Sakit. ada surat sakitnya, Ada, Bu. Teresiano, Yasin Prajeria. Oke, baik. Selanjutnya, biar pembelajaran kita hari ini lebih semangat lagi, coba kita yel-yel dulu ya. Baik. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Baik. Semoga pembelajaran kita hari ini lebih semangat lagi ya. Ya. Oke, baik. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang senyawa hidrokarbon. Ya, senyawa hidrokarbon. Baik, sebelum kita masuk ke senyawa hidrokarbon, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ikatan kimia. Ya, lebih khusus pada ikatan kovalen. Baik, mungkin ada yang masih ingat kira-kira apa itu ikatan kovalen? Coba Edin. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian bersama pasangan elektron yang berikatan. Jadi ikatan kovalen itu ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron yang berikatan dari atom atau dari dua atom yang berikatan. Ya. Kemudian ada berapa jenis ikatan kovalen itu? Ada 3. Coba. Ani? Ikatan kovalen itu adalah ikatan kovalen yang merupakan penggunaan satu pasang elektron oleh atom yang berikatan, oleh dua atom yang berikatan. Yang kedua, ikatan kovalen yang kedua adalah ikatan kovalen yang menyebabkan penggunaan dua pasang elektron oleh dua atom yang berikatan. Sedangkan ikatan kovalen yang ketiga adalah ikatan yang menyebabkan penggunaan tiga pasang elektron oleh dua atom yang berikatan. Oke, baik, kita berikan aplaus.
kovalen tunggal, ada ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen tunggal tadi, ikatan yang terjadi karena ada satu pasang elektron yang dipakai bersama. Ya. Sedangkan ikatan kovalen rangkap 2 tadi, ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron, di mana pasangan elektron itu ada dua, ya, ada dua pasang yang dipakai bersama. Sedangkan ikatan kovalen rangkap 3 ada 3 pasang elektron yang dipakai bersama. Jadi materi ikatan kovalen ini ada hubungannya dengan materi yang kita pelajarkan hari ini, yaitu tentang senyawa hidrokarbon. Ya. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Problem based learning ini adalah pembelajaran berbasis masalah. Ya. Dengan pendekatan kontekstual dan impact, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, mendeskripsikan kekhasan atom karbon dalam senyawa karbon dengan benar. Ya, itu tujuan yang pertama. Yang kedua, membedakan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner dengan benar. Kemudian yang ketiga, membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon dengan bahan sederhana, yaitu dengan menggunakan plastisin yang tepat. Jadi kita nanti membuat model visual struktur senyawa hidrokarbon. Jadi kita gunakan bahan yang sederhana, yaitu plastisin. Jadi itu ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Senyawa hidrokarbon itu banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, baik, siapa yang bisa menyebutkan kira-kira apa saja kegunaan dari senyawa hidrokarbon itu dalam kehidupan sehari-hari? Coba Rena. Gas yang juga digunakan untuk memasak dan juga minyak tanah. Jadi contoh senyawa hidrokarbon yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah gas LPG, ya, yang digunakan untuk keperluan masak. Begitu juga minyak tanah. Mungkin ada yang lain? Coba. Lilin, aspal, pemantik atau bensol. Lilin, ya, lilin, pemantik, kemudian aspal, ya, kemudian apa lagi? Bensol atau pemantik, ya. Mungkin ada lagi? Coba silakan. Bensin, solar, plastik, dan masih banyak yang lain. Bensin, solar, plastik, ya. Jadi itu adalah contoh senyawa hidrokarbon yang kita temui dalam kehidupan. Jadi ada begitu banyak manfaat senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi dalam materi ini nanti kita akan mempelajarinya lebih detail, kira-kira apa itu senyawa hidrokarbon, kemudian bagaimana kekhasannya, kemudian bagaimana posisi atom karbon dalam senyawa hidrokarbon. Kelihatannya kalian sudah duduk dalam bentuk kelompok, ya. Kita kegiatannya diskusi. Jadi untuk kegiatan diskusi ini nanti Ibu nanti memberikan LKPD berupa masalah, karena model yang kita gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah. Jadi Ibu akan memberikan masalah dalam LKPD nanti. Setelah itu kalian analisis masalah, kemudian nanti kalian merumuskan masalah tersebut, ya, dalam bentuk pertanyaan, ya. Setelah kalian merumuskan pertanyaannya nanti, untuk menjawab pertanyaan itu, kalian akan berdiskusi dalam kelompok. Ya. Setelah itu, untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah tadi, kalian mendiskusikan kira-kira apa yang menjawab pertanyaan itu, ya, di bagian diskusi. Setelah kalian diskusi nanti baru presentasi. Ya. Oke, baik, sekarang Ibu akan bagikan LKPD untuk nanti kalian kerjakan, ya, Bu.
Coba perhatikan materi yang dituangkan dalam video berikut. Maka teman-teman membakar sate, apa yang terjadi jika daging sate tersebut terlalu lama dibakar? Nah, tentunya sate tersebut menjadi hangus dan berwarna hitam. Berikutnya tahukah teman-teman mengapa jika kayu terbakar juga menjadi berwarna hitam? Dari kedua peristiwa ini kemudian muncul pertanyaan lebih lanjut. Apakah daging dan kayu tersusun dari atom yang sama sehingga jika terbakar menunjukkan warna yang sama pula? Nah, salah satu atom penyusun kayu dan tubuh hewan serta manusia adalah atom karbon. Di mana atom karbon ini merupakan atom paling banyak yang menjadi penyusun tubuh makhluk hidup dan berbagai zat yang ada di alam semesta ini. Nah, mengapa atom karbon menjadi atom penyusun senyawa terbanyak di alam semesta ini? Apakah atom karbon mempunyai sifat khusus sehingga dapat membentuk senyawa yang paling banyak di alam? Dari video ini nanti kalian bisa menganalisis bahan-bahan apa saja yang kita Atom karbon memiliki sifat khusus sehingga dapat membentuk banyak senyawa. jenis-jenis atom Dan karbon sifat melalui yang video pertama, ini. atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Nah, di dalam sistem periodik unsur, atom karbon terletak pada golongan 4A dan periode 2 dengan nomor atom 6. Jika kita tuliskan konfigurasi elektronnya, maka karbon sama dengan 4. Terlihat jelas ya bahwa elektron valensi atau elektron pada kulit terluarnya berjumlah 4 dengan rumus Lewis dapat kita gambarkan sebagai berikut. Masih ingat ya bahwa lambang Lewis merupakan lambang suatu atom disertai elektron valensinya yang dilambangkan dengan titik atau dot. Sehingga untuk atom karbon ini elektron valensinya digambarkan dengan 4 titik. Sifat yang kedua, atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen, baik ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3. Diingat bahwa berdasarkan aturan oktet, suatu atom mencapai kestabilan apabila mempunyai konfigurasi seperti gas mulia, yaitu mempunyai 8 elektron valensi. Di mana untuk atom-atom yang elektron valensinya belum oktet seperti karbon ini dapat membentuk ikatan untuk memenuhi konfigurasi oktet. Nah, untuk atom karbon ini agar mencapai kestabilan konfigurasi oktet akan membentuk ikatan kovalen melalui penggunaan 4 pasangan elektron ikatan baik dengan sesama atom karbon maupun dengan atom lain. Nah, diingat bahwa berdasarkan aturan Lewis, setiap satu pasang elektron ikatan dapat digambarkan dengan satu garis. Contohnya, apabila atom karbon berikatan dengan 4 atom hidrogen membentuk CH4, maka strukturnya dapat digambarkan seperti ini. Nah, karena atom karbon harus membentuk 4 pasangan elektron ikatan supaya stabil, maka jika digambarkan, garisnya harus ada 4 untuk digunakan berikatan, tidak boleh kurang ataupun lebih. Berikutnya ikatan kovalen yang dapat terbentuk berupa ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3. Nah, sekarang perhatikan rumus struktur senyawa berikut ini. Pertama, senyawa etana dengan rumus molekul C2H6. Dari rumus strukturnya ini, terlihat bahwa kedua atom karbon membentuk ikatan kovalen tunggal dengan atom karbon lain maupun dengan atom hidrogen. Kedua, senyawa etana dengan rumus molekul C2H4. Nah, dari rumus strukturnya, kita dapat melihat ada ikatan kovalen rangkap 2 antara kedua atom karbonnya. Jadi pada senyawa ini terdapat satu ikatan kovalen rangkap 2 antar atom karbonnya
dari total 4 ikatan kovalent tunggal antara karbon dengan hidrogen. Ketiga, senyawa etena dengan rumus molekul C2H2. Nah, dari rumus strukturnya terlihat bahwa terdapat ikatan kovalen lengkap 3 antara kedua atom karbonnya. Jadi pada senyawa ini terdapat satu ikatan kovalen lengkap 3 antara atom karbonnya dan total 2 ikatan kovalen tunggal antara karbon dengan hidrogen. Oke, baik. Dari video tersebut kalian bisa menganalisis senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian bagaimana kekasan atom karbon, kemudian posisi atom karbon dalam rantai atom karbon. Ya, jadi kalian bisa menyimaknya tadi dari video yang ditayangkan. Ya. Oke, baik, sekarang coba perhatikan LKPD masing-masing kelompok. Coba perhatikan di situ di bagian orientasi pada masalah disajikan fenomena atau gambar-gambar yang berkaitan dengan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa menyimaknya, kemudian nanti kalian bisa merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Ya, yang kemudian nanti kalian bisa tulis di bagian bawahnya itu. Oke, baik, sekarang kerjakan LKPD-nya. Kemudian nanti selama kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan menilai keaktifan kalian selama pembelajaran. Ya, baik itu sikap bekerja sama, kemudian rasa ingin tahunya bagaimana, bertanggung jawab, jujur, itu semua akan dinilai. Ya, oke, baik, sekarang coba kalian kerjakan LKPD-nya. Waktunya 30 menit dari sekarang. Silakan. Kalau ada yang tidak paham, nanti ditanyakan. Ya. Benzena, naphthalena, dan styrene. Ya. Styrene. Dan dia termasuk ke dalam rantai dan tutup. Dia siklik dengan aromatik termasuk dalam rantai tertutup. Yang membedakan daripada rantai tersebut, membedakan antara yang siklik dengan aromatik di ikatan sangkarnya. Ya. Untuk yang siklik itu adalah hidrokarbon jenuh, sedangkan yang aromatik gimana yang tidak paham? Paham? Yang ketiga? Aman.
Iya, balikkan. Coba diskusikan. Jangan hanya satu orang saja yang bergaya. Oke, baik, coba perhatikan yang di bagian posisi atom karbon nanti. Kalian bisa gunakan sisil untuk membuat struktur senyawa hidrokarbon. Ya, kalian nanti gunakan kertas sisil. Ini nanti untuk atom C nya, atom C nya yang warna kuning sama. Atom C. Dan ini atom K. Kemarin di situ ada berapa? Ada 4. Ya, berarti ada 4 tangan. Ada 4 tangan. Jadi keempat tangan ini yang berfungsi untuk berikatan dengan atom yang lain. Ya, atom yang lain. Baik atom C sejenis maupun atom yang lain. Ya. Di sini atom C yang bisa atom H ya. Atom H ada berapa elektron valens? Ada 1 ya.
C, ya. C ini atau enggak ya, tunggang H sini 3, ini C tunggal, tunggal. Kemudian kaki tangannya sudah ada, tinggal berapa? 3 ya? Oke baik, kalau diskusinya sudah selesai, sekarang kita presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ya, baik, kita mulai dari kelompok berapa? 1, 2, 3. Kelompok 3. Ya, oke, silakan. Kelompok 3. Satu orang yang jadi moderator. Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan yang terdapat pada LKPD. Pada dia siapa? Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apakah ada unsur yang sama pada keempat senyawa karbon tersebut? Jika ada, unsur apa? Jawabannya, unsur yang sama dari senyawa karbon tersebut adalah unsur C dan unsur H, yaitu pada senyawa metana, lilin, plastik, dan bensin. Sedangkan senyawa etanol dan sukrosa tersusun dari unsur C, H, dan O. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengkategorikan suatu senyawa tergolong ke dalam senyawa karbon? Jawabannya, cara mengkategorikan suatu senyawa tergolong ke dalam senyawa karbon adalah dengan melihat unsur penyusun dari senyawa tersebut. Kalau ada unsur C dan unsur H, maka senyawa tersebut tergolong ke dalam senyawa hidrokarbon. Yang ketiga, senyawa karbon yang paling sederhana adalah senyawa hidrokarbon. Tersusun dari apa saja senyawa hidrokarbon itu? Jawabannya, senyawa hidrokarbon tersusun dari atom atau unsur C dan H. Jadi sekian jawaban yang bisa kami berikan. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Silakan. Mungkin ada tanggapan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada pertanyaan, teman saya nanti akan memberikan kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa unsur penyusun dari senyawa hidrokarbon adalah unsur C dan unsur H. Jika dalam suatu senyawa mengandung unsur C dan unsur H, maka senyawa tersebut termasuk ke dalam unsur hidrokarbon. Oke baik, kita berikan aplaus kepada kita hasil diskusinya. Kelompok 3 kami persilakan untuk pulang. Terima kasih Bu. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami ingin menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Kepada Yeni saya persilakan. Baik, langsung saja saya mulai dari nomor 1. Berdasarkan gambar nomor 1, atom karbon mempunyai nomor atom berapa dan nomor massa berapa? Jawabannya, atom karbon mempunyai nomor 6 dan nomor massa 12. Pertanyaan kedua, berdasarkan gambar nomor 2, ikatan apakah yang terdapat pada antar atom C tunggal C dan C tunggal H? Apakah ikatan ion atau ikatan kovalen? Jawabannya, ikatan kovalen tunggal. Pertanyaan ketiga, berdasarkan gambar nomor 2, apakah perbedaan ikatan-ikatan kovalen yang terdapat pada butana, butena, dan butuna? Jawabannya, untuk butana tidak memiliki ikatan rakat, dan tetapi butana memiliki ikatan kovalen tunggal. Dan untuk butena memiliki ikatan kovalen rakat 2, dan untuk butuna memiliki ikatan kovalen rakat 3. Pertanyaan keempat,
Berdasarkan gambar nomor 2, kelompokan mana yang merupakan senyawa hidrokarbon rantai alifatik, siklik, dan aromatik, hidrokarbon jenuh dan tak jenuh? Jawabannya, untuk rantai alifatik terdiri dari metana, etana, propana, butana, butena, pentena, propena, dan butuna, dan juga 2,4 trimetil heksan. Dan untuk rantai siklik terdiri dari siklobutena, siklopropana, siklopentuna. Dan untuk aromatik terdiri dari benzena, naftarena, stirena. Dan untuk rantai hidrokarbon jenuh terdiri dari alkana, dan tidak jenuh terdiri dari alkena dan alkuna. Baik teman-teman, sekian yang ingin kami presentasikan. Waktu selanjutnya kami berikan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan dan juga tanggapan. Baik, saya dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa atom karbon dapat membentuk rantai panjang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya jawab. Karena atom C mempunyai elektron valensinya 4, sehingga atom C dapat membentuk ikatan kovalen, yaitu baik ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan juga ikatan kovalen rangkap 3. Sehingga dari keempat elektron valensi tersebut, maka atom C bisa berikatan kovalen dengan atom sejenis atau atom lainnya. Sehingga atom karbon dapat membentuk rantai panjang. Kira-kira jawabannya seperti itu, teman-teman. Mungkin ada lagi pertanyaan? Baik, jika tidak ada, teman saya Yeni ingin menyimpulkan hasil yang sudah kami presentasikan pada hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa atom karbon membentuk 4 ikatan kovalen, baik kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, maupun rangkap 3. Dan atom karbon membentuk ikatan jenuh maupun tak jenuh. Atom karbon juga membentuk rantai terbuka maupun tertutup. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami hari ini, teman-teman. Waktu kami kembali. Oke, baik, kita berikan aplaus. Jadi itu ada 4 gagasan dari atom karbon. Yang pertama, dia memiliki 4 elektron valensi, ya, sehingga dia bisa membentuk ikatan kovalen, baik ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3. Kemudian yang berikut, dari gambar tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa atom karbon bisa membentuk rantai panjang, ya, atom karbon bisa membentuk rantai panjang, baik dia rantai terbuka maupun rantai tertutup. Ya. Oke, baik, yang berikut kelompok 2. Presentasikan hasil diskusi kalian. Kepada kelompok 2 kami persilakan. Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Beralih, saya persilakan. Baik, langsung saja. Berdasarkan gambar di atas, angka berapakah yang menunjukkan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarterna? Jawabannya, berdasarkan gambar di atas, yaitu pada senyawa 2,2 di metil utara, angka yang menunjukkan atom C primer adalah angka nomor 1, sedangkan atom C sekunder ditunjukkan oleh angka nomor 2, kuarterna ditunjukkan oleh angka nomor 4, sedangkan tersiernya tidak ada. Yang kedua, berdasarkan gambar di atas, perhatikan ada berapa atom C yang terikat langsung pada atom C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuarterna. Jawabannya, berdasarkan gambar struktur senyawa 2,2 di metil utara, atom C yang berikatan langsung dengan C primer ada 1, atom C yang berikatan langsung pada atom C sekunder ada 2, atom C yang berikatan langsung dengan atom C kuarterna ada 4, sedangkan atom C yang berikatan langsung dengan atom C tersier tidak ada. Baik, itu saja hasil diskusi kelompok kami. Mungkin dari kelompok 1 dan 3 ingin bertanya. Tidak ada? Baik, jika tidak ada pertanyaan, teman kami Ali ingin memberikan kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan posisi atom karbon dalam rantai karbon,
dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, atom C primer. Atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Yang kedua, atom C sekunder adalah atom C yang mengikat dua atom C yang lain. Yang ketiga adalah atom C tersier adalah atom C yang mengikat 3 atom C yang lain. Yang keempat, atom C quaterner adalah atom C yang mengikat 4 atom C yang lain. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari kelompok 2 bisa menampilkan struktur molekul dari senyawa 2,2 dimetilbutana supaya nanti kami bisa mengetahui kira-kira yang termasuk C primernya yang mana, C sekundernya yang mana, C tersiernya yang mana. Silakan. Coba silakan. Yang termasuk atom C primer di sini adalah atom C yang pertama dengan atom C yang keempat. Yang termasuk atom C sekunder adalah kedua dan ketiga. Yang termasuk tersier adalah atom yang atom C quaterner yang termasuk atom C quaterner adalah atom C yang kedua. Sedangkan atom C tersiernya tidak ada. Oke, baik. Ini modelnya ya, Bu. Jadi ini model struktur molekul dari 2,2 dimetilbutana. Ya, jadi ada berapa atom C-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang berwarna kuning ini atom C, sedangkan yang warna biru atom A. Ya. Jadi atom C tadi ada berapa tangan? Ada 4 tangan. Ya, karena ada 4 elektron valensi. Jadi itu ditandai dengan satu garis, ya, satu garis. Jadi atom C primernya atom C yang mengikat satu atom C lain, ya. Berarti atom C yang ini, dia hanya mengikat satu atom C yang kedua ini, ya. Kemudian atom C sekunder, dia mengikat dua atom C lain, ya. Kalau kita perhatikan dari struktur molekulnya, yang termasuk sekundernya adalah yang mana? Yang mana? Yang ketiga dari kiri. Yang ketiga dari kiri atau kedua dari kanan, ya. Ya. Sini dia mengikat dua atom C lain, yang di kanan dan kiri saja. Ya. Ya, ini C sekunder. Sedangkan tersiernya yang mana? Tidak ada, Jadi atom C tersier itu dia mengikat 3 atom C lain. Di sini tidak ada, Kemudian quaterner Yang kedua. nomor 2. Dia mengikat berapa atom? 4 atom C lain. Ya, ini. Dia mengikat 1 atom C yang di kiri, 1 atom C-nya di bawah, 1 atom C di atas, 1 atom C-nya di sebelah kanan. Ya. Jadi atom C primer ada berapa jumlahnya? Ada berapa? 4. Ada berapa jumlah atom C primer di sini? Hah? Jumlah 1, 2, 3, 4. Ya. Sekunder? Ada 1. Ada 1. Ya. Tersiernya tidak ada. Kuarternya? 1. Ada 1. Ya. Jadi itu struktur molekul dari senyawa 2,2 dimetilbutana. Oke, baik. Dengan demikian presentasinya sudah selesai. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan?
hasil kegiatan kita hari ini. Ya. Titin. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin menyimpulkan hasil kegiatan kita pada hari ini, yaitu tentang bekasan atom karbon. Yang pertama, atom karbon membentuk ikatan kovalen, dan yang kedua, atom karbon membentuk rantai terbuka maupun tertutup, dan yang ketiga, atom karbon membentuk ikatan jenuh dan tak jenuh. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Silakan Nadia. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya ingin menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung unsur C dan unsur H. Contohnya alkana, alkuna, dan alkena. Yang kedua, berdasarkan kedudukan atom C dalam rantai karbon dapat dikelompokkan menjadi atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuarter. Oke, baik, terima kasih. Baik, saya akan menegaskan kembali yang hasil pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, atom karbon itu sendiri adalah penyusun senyawa hidrokarbon. Ya. Kemudian senyawa hidrokarbon tersusun dari unsur karbon dan hidrogen. Ya, namanya hidrokarbon. Berarti hidrogen dan karbon. Ya, hidrogen dan karbon. Kemudian bagaimana kekhasannya atau ciri khas dari atom karbon itu sendiri? Nah, ciri khasnya yang pertama, dia mempunyai 4 elektron valensi. Ya, sehingga dari keempat elektron valensi itu dia bisa membentuk ikatan kovalen. Ya, baik ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3. Ya, sehingga dengan membentuk ikatan kovalen tersebut, atom karbon dia bisa membentuk rantai yang panjang, ya, karena dia bisa membentuk ikatan kovalen, baik kovalen rangkap 2, rangkap 3, dan ikatan kovalen tunggal. Ya. Kemudian yang berikut, ciri khas yang berikut, dia bisa membentuk rantai, baik rantai terbuka maupun rantai tertutup. Kemudian yang berikut, berdasarkan kedudukan atom karbon dalam rantai karbon, atom karbon itu dia terbagi menjadi 4, yaitu atom karbon primer, atom karbon sekunder, atom karbon tersier, dan kuarternya. Ya. Atom karbon primer itu adalah atom karbon yang bisa mengikat satu atom C lain. Ya. Sedangkan sekunder dia bisa mengikat 2 atom C lain. Kemudian tersier dia bisa mengikat 3 atom C lain. Dan yang terakhir kuarternya dia bisa mengikat 4 atom C yang lain. Jadi itu posisi atom karbon dalam rantai senyawa karbon. Ya. Oke, baik. Dari pembelajaran kita hari ini mungkin ada yang belum paham atau belum mengerti. Silakan. Sudah paham? Oke, baik. Untuk menguji kepahaman kalian, ya, Ibu ada beberapa soal untuk kalian kerjakan. Ya, mulai sekarang Ibu akan bagikan soalnya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Ibu.
Sudah? Silakan kumpul. Oke, baik, silakan duduk kembali. Dari kegiatan kita hari ini, siapa yang bisa memberikan refleksi? Ya. Bagaimana tanggapan kalian setelah mempelajari materi hidrokarbon hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan? Sangat menyenangkan. Menyenangkan. Jauh. Kenapa menyenangkan? Semangat besar mengetahui jenis-jenis senyawa hidrokarbon yang ada dalam cairan sehari-hari. Oke, baik. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan baca-baca materi yang berkaitan dengan struktur senyawa hidrokarbon, yaitu alkana, alkuna, dan alkena. Ya. Jadi nanti Ibu akan bagikan materi yang berkaitan dengan materi tersebut. Ya. Oke, baik, sekarang kita akan menutup pelajaran, tetapi sebelumnya satu orang pimpin doa dulu. Ibu guru dan teman-teman sekalian, sekarang kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, yang sembunyi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan maafkan kami, seperti kami mengampuni yang salah kami, dan jangan masukkan ke dalam dosa, tetapi bebaskan kami dari segala. Amin. Oke, baik, terima kasih kepada Adelino yang telah memimpin kita dalam doa. Selamat siang. Selamat siang.